Bagian-bagian daripada sistem pelumasan terdiri dari pompa oli, yang kedua saringan oli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam anak-anakku yang saya banggakan. Sebelum saya menjelaskan materi pembelajaran sistem pelumasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sarmin. Saya mengajar mata pelajaran PMKR kelas 11. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pembelajaran sistem pelumasan. Tujuan pembelajarannya adalah: 1. Siswa dapat mensimulasikan cara perawatan sistem pelumasan. Yang kedua, siswa dapat mendeteksi cara perawatan sistem pelumasan. Yang ketiga, siswa dapat mempersiapkan perawatan berkala sistem pelumasan. Yang kelima, siswa dapat mempraktikkan perawatan berkala sistem pelumasan. Yang keenam, siswa dapat menangani perawatan berkala sistem pelumasan. Sistem pelumasan pada kendaraan merupakan bagian daripada kelengkapan mesin, tetapi sistem pelumasan memiliki peranan penting di dalam mesin. Jika pada mesin sistem pelumasannya terganggu atau sistem pelumasannya tidak bisa berfungsi dengan baik, maka dapat mengakibatkan kerusakan pada mesin tersebut. Fungsi daripada sistem pelumasan yang pertama, untuk melumasi bagian-bagian mesin yang bergesekan dengan cara memberi lapisan oil film atau lapisan oli yang tipis di antara bagian-bagian mesin yang bergesekan. Contohnya, bagian mesin yang bergesekan adalah piston dan dinding silinder. Yang kedua, fungsi daripada sistem pelumasan adalah untuk membantu mendinginkan mesin. Yang ketiga, untuk mencegah terjadinya karat pada bagian-bagian komponen mesin. Yang keempat, untuk membersihkan kotoran-kotoran pada bagian-bagian komponen mesin. Bagian-bagian daripada sistem pelumasan terdiri dari pompa oli, yang kedua saringan oli, yang ketiga pengatur tekanan oli, yang keempat indikator pengatur tekanan oli, dan yang kelima ada bak oli. Pada bak oli juga dilengkapi dengan oil strainer. Pompa oli berfungsi untuk menghisap dan mensirkulasikan oli ke bagian-bagian mesin yang memerlukan pelumasan. Pada kendaraan, pompa oli yang sering digunakan di sini ada dua jenis pompa oli. Yang pertama ada pompa oli jenis tipe gear atau roda gigi. Pada pompa oli tipe roda gigi atau gear, oli dikompresikan di antara roda gigi dan bodi. Jika salah satu roda gigi berputar, maka roda gigi yang lain juga ikut berputar berlawanan arah. Akibatnya, oli yang berada di antara bodi pompa dan roda gigi akan terdorong keluar dari sisi inlet ke sisi outlet. Yang kedua, pompa oli model tipe rotor.
Pompa oli model tipe atau rotor, ketika rotor berputar, driven rotor juga ikut berputar, tetapi terjadi perubahan jarak atau celah antara drive rotor dan driven rotor, sehingga oli masuk melalui sisi inlet pada saat celah rotor lebar dan oli keluar melalui sisi outlet pada saat celah rotor lebar. Bagian-bagian komponen sistem pelumasan yang kedua adalah saringan oli. Saringan oli ini berfungsi untuk mencegah agar kotoran yang terkandung di dalam oli tidak ikut mengalir ke bagian-bagian komponen-komponen mesin yang akan dilumasi. Atau saringan oli juga bisa berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran yang terdapat pada oli mesin. Saringan oli yang sering digunakan adalah jenis saringan oli yang model kartid. Kenapa? Karena saringan oli yang model kartid ini dia lebih efisien dan lebih praktis. Jika saringannya mengalami kerusakan atau saringannya kotor, sehingga saringan olinya aja yang bisa diganti. Jadi tidak diganti semuanya dengan model-model rumahnya. Saringan oli juga dilengkapi dengan katup bypass. Katup bypass ini dia berfungsi sebagai aliran oli ketika saringan oli tersumbat. Jadi ketika saringan oli tersumbat oleh adanya kotoran-kotoran, maka oli akan mengalir ke bagian-bagian komponen-komponen mesin yang akan dilumasi melalui saluran bypass. Bagian komponen sistem pelumasan yang ketiga adalah pengatur tekanan oli. Pompa oli juga dilengkapi dengan katup pengatur tekanan oli yang berfungsi untuk mengatur agar minyak pelumas yang disalurkan ke mesin tidak berlebihan pada saat putaran tinggi. Jadi ketika putaran mesin pada kecepatan tinggi, katup pengatur tekanan oli ini dia mengatur agar oli yang masuk ke dalam mesin tidak berlebihan. Jika pada saat kecepatan tinggi oli yang masuk berlebihan, ini dapat mengakibatkan oli ketika akan melumasi bagian-bagian komponen mesin yang bergesekan tadi, dia akan terjadi kelebihan oli. Bagian komponen sistem pelumasan yang keempat adalah indikator pengatur tekanan oli. Lampu indikator pengatur tekanan oli akan menyala apabila mesin mati dan tekanan pengatur tekanan oli rendah di bawah 0,2 kg per cm². Jadi lampu indikator pengatur tekanan oli ini akan menyala apabila mesin mati dan tekanan olinya di bawah 0,2 kg per cm². Lampu indikator tekanan oli akan mati apabila mesin hidup dalam tekanan olinya di atas 0,2 kg per cm². Bagian sistem pelumasan yang kelima adalah bak oli. Nah, bak oli ini sudah kita ketahui bahwa bak oli ini ditempatkan pada bagian bawah blok silinder yang berfungsi untuk menampung oli atau minyak pelumas. Pada bak oli juga terdapat oil strainer. Oil strainer yang terdapat pada bak oli ini berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran yang kasar yang berupa serbuk metal yang terbawa oleh minyak pelumas atau oli.
minyak pelumas atau oli, pelumasan kendaraan termasuk oli mesin untuk mesin bensin dan oli diesel untuk mesin diesel. Maksudnya mesin bensin harus dilumasi dengan menggunakan pelumasan mesin bensin, sedangkan mesin diesel harus dilumasi dengan menggunakan oli mesin diesel. Jadi oli mesin bensin dengan oli mesin diesel itu berbeda. Ini oli mesin ketika melumasi bagian-bagian daripada komponen mesin ini akan menjadi kotor dengan adanya karbon atau asam dan saat kotoran lainnya akan terjadi terbawa oleh oli ketika terjadi pembakaran. Nah, sifat-sifat daripada oli mesin, sifat oli mesin ini terdiri dari 3 sifat. Yang pertama, oli mempunyai sifat sebagai pelumasan. Jadi oli ini harus mampu memberikan pelumasan pada bagian-bagian komponen mesin yang bergesekan. Sifat oli mesin yang kedua adalah sebagai perapat. Jadi oli ketika melumasi bagian-bagian mesin harus mampu sebagai perapat atau sebagai pelapis. Sifat oli yang ketiga adalah bersifat pembersih. Jadi oli mesin ketika melumasi bagian-bagian komponen mesin harus mempunyai sifat sebagai pembersih. Syarat-syarat oli mesin. Jadi oli mesin harus mempunyai persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, harus mempunyai kekentalan yang tepat. Kekentalan atau viskositas pada oli harus tepat. Kenapa? Karena kalau kekentalan oli atau viskositas oli yang digunakan tidak tepat dapat mengakibatkan kerusakan atau kausan pada bagian-bagian komponen mesin yang akan dilumasi. Syarat oli mesin yang kedua adalah kekentalan harus relatif stabil tanpa terpengaruh adanya perubahan dalam temperatur. Jadi kekentalan atau viskositas oli ini dia tidak boleh terpengaruhi oleh temperatur. Jadi baik pada temperatur yang dingin maupun pada temperatur yang tinggi, kekentalan oli tidak boleh berubah viskositasnya atau kekentalannya. Syarat oli mesin yang ketiga adalah tidak merusak atau anti karat, tidak merusak atau anti karat pada bagian-bagian komponen mesin. Demikianlah penjelasan materi pembelajaran sistem pelumasan. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.